Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Yang terhormat Bapak Dr. Agus Purnomo, MT, CMILT, serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Kawaki Bulaili dari Universitas Logistik Bisnis Internasional, jurusan D4 Logistik Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Green Supply Chain Management in Logistik. Nah, kenapa saya membuat video ini? Saya membuat video ini untuk memenuhi asesmen tengah semester pada mata kuliah Halal Green Logistik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas nih, apa itu Green Supply Chain Management in Logistik. Halo teman-teman, pasti udah gak sabar ya menyimak materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembahasan Green Supply Chain Management in Logistik sendiri itu seperti apa, nah kita harus paham dulu nih, seberapa penting sih perusahaan-perusahaan manufaktur itu menerapkan Green Supply Chain Management pada kegiatan operasionalnya dari awal sampai akhir. Kita harus tahu dulu nih definisi dari Green Supply Chain Management itu. Nah, Green Supply Chain Management itu sendiri didefinisikan sebagai pengintegrasian pemikiran lingkungan ke dalam supply chain management, termasuk desain produk, pembelian material sampai seleksi pemasok. Dilanjut dengan proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen. Nah, pentingnya implementasi Green Supply Chain Management itu sendiri pada suatu perusahaan. Nah, konsep ini wajib dan harus diterapkan bagi semua anggota manajemen rantai pasok. Nah, kalau tadi kita udah membahas nih seberapa penting sih penerapan Green Supply Chain Management itu. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa sih Green Supply Chain itu harus diterapkan di industri logistik. Nah, industri logistik sendiri itu sangat penting bagi perekonomian negara, serta dapat membantu mendorong pertumbuhan dan perdagangan internasional. Nah, salah satu penginovasian dalam bidang logistik adalah Green Logistik atau Green Supply Chain Management in Logistik, untuk membuat konsep terbarukan yang dapat meminimalkan dampak lingkungan dan mengubah kebiasaan masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan di bumi ini. Nah, konsep Green Supply Chain Management ini sendiri juga merupakan salah satu ide baru dan inovasi baru nih untuk pengembangan terbaru dalam logistik yang bermanfaat bagi organisasi yang menyelenggarakannya. Aktivitas-aktivitas dalam Green Supply Chain Management ini sendiri diawali dengan Green Procurement, yaitu pengadaan material, baik bentuknya raw material, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, dilanjutkan oleh pemrosesan di manufaktur, yaitu penerapan Green Manufacturing. Dilanjutkan dengan distribusi produk dari manufaktur ke customer, penerapan Green Distribution. Yang terakhir ada reverse logistik. Nah, reverse logistik ini merupakan logistik arus balik, dari customer kembali lagi ke manufaktur, dari hilir kembali lagi ke hulu. Nah, biasanya aktivitasnya itu ada pengembalian, dari ada penarikan produk dari konsumen kembali lagi ke manufaktur, biasanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan air minum. Biasanya perusahaan tersebut akan menarik kemasan air minum kembali lagi ke perusahaan untuk dilakukan recycle, didaur ulang, untuk bisa dilakukan reuse, dipergunakan kembali. Nah, kita akan membahas satu persatu aktivitasnya nih. Yang pertama diawali dengan Green Procurement. Nah, apa sih Green Procurement itu? Green Procurement didefinisikan sebagai suatu praktik dalam memilih pemasok yang mengimplementasikan metode ramah lingkungan saat memilih produk. Pengadaan hijau merupakan sarana meningkatkan produk dan operasi dari perspektif lingkungan untuk mengurangi resiko total biaya kepemilikan dan meningkatkan kinerja rantai pasok. Nah, dalam pelaksanaan Green Procurement itu sendiri ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah meminimalkan penggunaan material. Yang kedua ada penggunaan material yang bersertifikat eco-label. Yang ketiga ada material lokal. Yang keempat ada pemakaian produk daur ulang. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan material yang berpotensi berbahaya terhadap lingkungan. Selanjutnya ada Green Operation atau biasa disebut Green Production atau biasa disebut Green Manufacturing. Nah, Green Manufacturing merupakan suatu proses untuk perbaikan berkesinambungan dari proses produksi yang memiliki tujuan untuk mengurangi atau mencegah polusi.
yang dihasilkan selama proses produksi, serta meminimalkan risiko terhadap manusia serta spesies yang hidup di lingkungan. Nah, proses produksi dalam green operation mempertimbangkan dampak lingkungan dengan meminimalkan waste atau polusi yang dihasilkan pada proses produksi. Dengan penerapan green production, perusahaan yang ramah lingkungan akan merasakan dampak dalam menghemat biaya, ditandai melalui penggunaan energi alternatif yang tidak menggunakan biaya tinggi. Sedangkan bagi masyarakat luas, dampaknya akan dirasakan adalah lingkungan yang sehat serta kualitas udara yang lebih baik, yang tidak menimbulkan polusi terhadap udara. Nah, selanjutnya dari reverse logistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reverse logistik? Reverse logistik merupakan suatu proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian secara efisien dan efektif aliran barang mulai dari pengadaan bahan baku, persediaan dalam proses atau barang jadi. Nah, informasi yang terkait ini dihubungkan dari titik konsumsi balik ke titik asal. Tujuannya adalah menangkap atau menciptakan kembali nilai atau pembuangan barang-barang yang mengalir balik. Intinya itu reverse logistik ini merupakan arus logistik balik dari titik konsumen kembali ke titik asal. Green reverse logistik ini ada beberapa penyebab nih yang menyebabkan harus perusahaan manufaktur itu harus menerapkan reverse logistik. Dibagi menjadi dua, ada dari perspektif konsumen dan dari perspektif produsen. Kita akan membahas dulu nih dari perspektif konsumen seperti apa. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada regulasi dari pemerintah, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dari perspektif produsen sendiri, biasanya produk-produk ini akan mengalami retur atau pengembalian apabila tidak dapat berfungsi kembali dengan baik atau fungsinya tidak lagi dibutuhkan oleh pengguna. Biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada karena barang rusak, yang kedua ada barang tidak sesuai, yang ketiga ada barang yang berlebih jumlahnya atau kurang biasanya. Nah, saat ini kita akan bahas nih bagaimana sih perusahaan-perusahaan manufaktur itu dapat menerapkan Green Supply Chain Management in logistiknya. Yang pertama, perusahaan harus memiliki sertifikat ISO 14000. Nah, yang kedua, perusahaan harus memiliki standar dalam pemilihan penyimpanan. Yang ketiga, perusahaan harus menggunakan alat angkut yang ramah lingkungan. Yang keempat, perusahaan harus memiliki standar pengiriman sesuai jadwal yang diminta agar tidak terjadinya overload. Yang kelima, perusahaan harus sudah memiliki daya tampung gudang yang memenuhi agar tidak terjadinya kekurangan stok maupun kelebihan stok. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai Green Supply Chain Management in Logistik. Terima kasih Bapak dan teman-teman telah menyaksikan video ini. Saya menyadari bahwa penyampaian materi saya tidak cukup baik. Apabila teman-teman memiliki insight baru mengenai Green Supply Chain Management, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. See you on the next video. Thank you everyone.